Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam Bu Jenny. Selamat malam Pak Iben. Apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan sehat. Pak Iben sehat? Sehat. Berharap ya kita ini dalam kondisi yang sehat. Amin. Berharap juga jemaat yang dikasihi Tuhan dalam kondisi yang sehat-sehat. Amin. Ya. Malam hari ini tanpa terasa kita sudah masuk di hari yang ke-7. Di hari ke-7 tema yang akan kita bahas adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Tuhan. Hari ini kita akan coba menggali, tapi sebelumnya mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti persekutuan doa malam ini dengan hati yang benar-benar siap mengikuti. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak untuk kita mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan dengan hati yang suci dan kudus. Kita bersama-sama berdoa. Inilah kami ya Tuhan yang sama-sama berkumpul bersama-sama untuk menaikkan setiap doa dan permohonan kami dengan ucapan syukur. Bersama dengan puji-pujian yang akan menjadi persembahan yang harum yang akan kami naikkan. Bahkan ada kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini ataupun jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang menolong agar kami dapat menikmati persekutuan doa malam untuk hari yang ke-7 malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menaikkan pujian Ku ada sebagaimana ku ada. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah ini menjadi persiapan kita untuk menaikkan setiap doa-doa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu yang melimpah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita sama-sama mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa
bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan keluarga kita yang kita alami. Mari bersama-sama kita berdoa menaikkan syukur. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang terus kami rasakan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dengan segala ketakutan-ketakutan yang muncul karena pengaruh ataupun situasi yang tercipta oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Engkau telah melindungi kami setiap hari. Engkau membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami boleh masih terus bisa melihat anggota keluarga kami satu dengan yang lain. Semuanya itu karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga kami sungguh mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan terus menolong kami. Kami terus berharap ya Tuhan, dimanapun jemaat GKBI berada, Tuhan juga menjaga dan memelihara keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah penolong kehidupan kami. Kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu bersama-sama kita akan berdoa. Kita akan berdoa bagi setiap usaha-usaha yang sedang memproduksi alat pelindung kesehatan. Kita tahu para medis sangat membutuhkan untuk alat-alat ini. Biarlah para medis yang bekerja di bagian depan mereka dapat memiliki peralatan yang memadai sehingga dapat terus membantu kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Kita berdoa untuk usaha-usaha, biarlah Tuhan juga yang terus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Jadi saya akan memimpin untuk kita berdoa malam hari ini. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami berdoa menaikkan setiap permohonan kami berkaitan dengan usaha-usaha yang memproduksi alat-alat kesehatan ini Tuhan. Secara khusus untuk persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh para tenaga medis yang terus berjuang di garis depan untuk membantu kami untuk mengamankan bangsa dan negara kami dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Tuhan berkati agar setiap usaha-usaha dari orang-orang yang memang mengusahakan peralatan medis ini agar mereka dapat memproduksi dengan baik, mereka dapat memproduksi dengan cepat sehingga setiap anggota-anggota dari pasukan-pasukan yang bekerja di bagian depan, para perawat dapat bisa dipenuhi dan terpenuhi sehingga mereka bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Begini kita akan berdoa khusus untuk pekerja transit. Minta kesediaan ya. Bu Jenny yang akan berdoa untuk pekerja transit, petugas polisi, pegawai umum lainnya yang bekerja tanpa lelah, seringkali tanpa perlindungan diri yang memadai. Biarlah mereka juga disadarkan untuk menggunakan peralatan-peralatan yang memadai. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, stamina yang baik setiap hari sehingga mereka tidak jatuh sakit. Mari Bu Jenny untuk berdoa untuk pokok doa yang ketiga ini. Ya, jemaat kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap pekerja transit, untuk petugas kepolisian maupun pegawai umum lainnya yang harus bekerja tanpa lelah. Mereka yang saat ini bekerja dengan penuh resiko yang harus mereka terima Tuhan di saat mereka melaksanakan tugas mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, marilah kiranya Engkau boleh menyertai mereka. Engkau juga boleh membantu mereka ini agar mereka pun boleh dilindungi oleh Tuhan. Dengan stamina yang baik, setiap asupan makanan dan juga istirahat yang mereka pergunakan, biarlah semuanya itu boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikanlah kepada mereka sungguh-sungguh hati yang penuh dengan sukacita di dalam melaksanakan setiap tugas mereka. Untuk keluarga mereka Tuhan lindungi, Tuhan sertai juga. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan percaya ketika Tuhan telah memilih orang-orang di dalam setiap bagian mereka masing-masing.
Tuhan juga yang akan memperlengkapi satu persatu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya jemaat Tuhan, sebelum kita melanjutkan setiap doa-doa kita, mari kita kembali menaikkan satu buah pujian yang berjudul bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup ini. Mari kita terus bersandar kepada Allah, karena bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup, tetapi pertolongan Tuhanlah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar, hanya Tuhanlah harapan kita, sehingga kita bisa menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari saat ini kita akan berdoa, minta kesediaan masih Ibu Jenny akan berdoa, memimpin doa untuk panti jompo, ya, panti jompo, pusat rehabilitasi dan fasilitas perawatan jangka panjang lainnya. Kita doakan agar bagian ini diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan semangat kepada mereka yang saat ini mungkin kesepian karena harus sendiri tanpa ada keluarga yang bisa mengunjungi bahkan mendampingi. Kiranya Tuhan menguatkan setiap staf yang membantu mereka. Bahkan Tuhan juga menghibur keluarga yang tidak dapat mereka kunjungi yang mereka cintai. Silakan Bu Jenny untuk memimpinnya dalam doa. Ya, baik jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Bapa yang baik, kami juga saat ini membawa ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami terkasih, mereka yang harus tinggal di panti-panti asuhan ataupun panti jompo, mereka yang harus berada di pusat rehabilitasi, dan juga mereka yang harus dalam perawatan-perawatan jangka panjang lainnya. Tuhan, kami tahu di tengah-tengah situasi seperti ini sangat tidak mudah untuk mereka harus melewatinya. Karena situasi kondisi yang membuat mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan orang-orang yang mereka cintai. Karena itu ya Tuhan, mari Tuhan hiburkan, mari Tuhan kuatkan, Tuhan berikan sukacita di saat mereka pun harus melewati setiap perawatan yang diberikan di tempat mereka ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap anggota staf yang bekerja untuk membantu kesehatan mereka dan juga membantu untuk merawat orang-orang ini. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hati yang penuh dengan ketulusan di saat mereka harus mendampingi, di saat mereka harus merawat orang-orang yang dikasihi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan daripada Tuhan pun boleh dinyatakan. Dan terlebih khusus kami berdoa juga buat keluarga mereka yang sampai saat ini tidak bisa mengunjungi orang-orang terkasih mereka.
baik di panti-panti maupun di pusat rehabilitas ini. Biarlah mereka juga tetap mengiringi kasih mereka Tuhan, perhatian mereka di dalam setiap doa mereka untuk orang-orang terkasih ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan pun boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih Bu Jenny. Sama-sama Pak Eben. Jemaat yang dikasih Tuhan, masih tetap kita akan terus berdoa. Mari kita berdoa untuk pokok doa selanjutnya. Kita berdoa bagi orang-orang yang di penjara, yang sangat rentan terhadap penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada petugas penjara agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin untuk pokok doa ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan secara khusus bagi lembaga pemasyarakatan yang ada dimanapun di Indonesia, lebih khususnya Tuhan. Lembaga ini yang memang sangat rentan dengan penyebaran virus corona karena kondisi mereka yang harus tinggal dengan situasi yang sangat berdekatan. Biarlah Tuhan memberkati agar petugas-petugas yang menjaga dapat mengatur dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi penyebaran virus corona ini di lembaga pemasyarakatan. Tuhan yang menolong agar apapun yang dilakukan oleh para sipir dapat menjadi solusi bagi anggota-anggota ataupun orang-orang yang dipenjara dan mereka bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi bangsa kami secara khusus buat orang-orang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Yang bagian terakhir, bagian ketiga ini kita bersama-sama akan berdoa secara khusus untuk pergumulan jemaat. Jadi ini kita akan bersama-sama ya berdoa untuk pergumulan jemaat. Masing-masing di rumah ya, kita akan berikan waktu kurang lebih 1-2 menit ini untuk sama-sama berdoa. Dengan keluarga Pak Eben ya. Betul, sama-sama dengan keluarga atau mungkin kalau sendiri tidak apa-apa, silakan naikkan setiap doa dan permohonan. Apapun bentuknya, percayalah Tuhan pasti akan mendengarnya. Amin. Silakan jemaat, kita ambil 1-2 menit untuk sama-sama menaikkan setiap doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan akan mendengar setiap keluhan hati. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang terus mengasihi kami dan senantiasa bersama dengan kami dalam segala situasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh jemaat dan kami yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap doa. Biarlah Tuhan mendengar seruan-seruan kami yang mungkin sangat sulit untuk diungkapkan, yang sangat sulit untuk di-sharingkan kepada orang lain. Tapi malam hari ini kami sudah mengambil kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini. Tapi sebelumnya itu mari kita nyanyikan pujian Kaulah Harapanku, bagian refnya saja.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah Tuhan, harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Malam hari ini akan dikupas oleh Ibu Jenny untuk firman ini. Silakan Bu Jenny. Ya, terima kasih Pak Eben. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk boleh berdoa. Bapa, terima kasih karena kami telah memuji Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, sehingga bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Tentu kalau mau dikatakan orang yang suci hatinya itu, waduh itu berat sekali tema ini buat saya waktu saya mempersiapkan hal ini ya Pak Eben. Karena ini menyangkut dua hal. Yang pertama bicara masalah kesucian. Dan yang kedua hati. Nah kalau bicara hati itu urusannya tuh sangat panjang sekali. Karena bagaimanapun hati itu kan merupakan pusat hidup, ya pusat kehidupan kita. Jadi kalau dibilang apa yang ada di dalam hati itu yang akan nyata keluar. Jadi kalau hati kita jahat, yang keluar pun yang jahat. Hati kita baik, yang keluar pun akan yang baik. Nah karena itu kita akan belajar bersama-sama ketika Tuhan menyatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Jadi berarti kita mau membahas bersama-sama saat ini bagaimana sih orang yang suci hatinya itu. Karena kalau mau dibilang suci hatinya tentu bukan perkara yang mudah. Karena kalau kita lihat dari akar kata-kata suci sendiri itu berarti bersih, berarti murni atau tidak bersalah. Nah di dunia sekarang ini mungkinkah kita mendapati orang-orang yang suci hatinya? Sulit ya. Sulit sekali. Karena apa? Pikiran kita, betul Pak ya? Arus dunia, godaan yang begitu besar sekali sehingga membuat kita itu sangat sulit untuk menjaga hati kita ini untuk tetap suci. Tetapi ada satu firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama saat ini untuk meyakinkan kita bahwa ada satu kuasa yang bisa membantu kita, menolong kita untuk tetap menjaga hati kita suci adanya. Mari bersama-sama kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Minta tolong Pak Eben untuk boleh membacakannya buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-8 dan 9 berbunyi demikian. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, penekanan di sini di ayat 9 bagian B, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi artinya apa di sini? Firman Tuhan mau katakan, waktu Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya ada loh orang-orang yang suci hatinya. Siapa itu? Orang-orang yang telah mengalami penyucian dari Allah, yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang telah bertobat, orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah jadi bagi kita sekalian ini adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Allah. Tapi ada satu persoalan di sini Pak Eben. Ibaratnya seperti orang-orang yang terinfeksi COVID ini atau orang-orang yang menderita sakit seperti kanker misalnya. Nah ketika mereka teridentifikasi bahwa mereka terinfeksi penyakit ini, mereka harus mendapatkan perawatan untuk diobati. Nah ketika dia telah diobati, kemudian dinyatakan sembuh, maka dia boleh diizinkan kembali pulang untuk menjalani kehidupan normalnya. Tetapi menjadi orang-orang yang pernah terkena infeksi ataupun sakit,
Tidak cukup hanya, oke, saya sudah sembuh, berarti saya boleh sesuka hati saya. Dia harus tetap menjaga dirinya. Jadi belajar untuk memiliki pola hidup yang sehat, menjaga makannya, istirahatnya, bagaimana tingkat stresnya, dan semuanya supaya apa? Penyakit yang ada dalam dirinya itu tidak timbul kembali. Nah, hal ini juga sama artinya dengan kehidupan orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya telah disucikan hatinya oleh Allah, maka hal penting yang harus dia kerjakan adalah bagaimana dia menjaga kehidupan rohaninya, menjaga kesucian hatinya. Itulah hal yang penting yang akan kita bersama-sama pelajari pada malam hari ini, kita renungkan bersama. Bagaimana menjaga kesucian hati kita. Nah, ada dua hal di sini yang mau coba saya bagikan untuk jemaat sekalian. Bagaimana menjaga kesucian hati kita. Nah, yang pertama adalah jadikanlah Tuhan sebagai pengendali dari hati kita. Menjadikan Tuhan pengendali dari hati kita. Maksudnya apa? Kita membiarkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita agar kehidupan kita ini senantiasa berada di dalam jalur Tuhan, di dalam tracknya Tuhan. Kenapa penting sekali meminta Tuhan memimpin hidup kita? Bayangkan bicara masalah hati Pak Eben sebagai pusat kehidupan. Kalau tidak Tuhan yang memimpin hati kita, kecenderungan manusia adalah perbuatan-perbuatan yang berujung dengan dosa. Ya. Karena apa? Dosa yang sudah mengikat hati manusia itu yang selalu membawa manusia pada akhirnya selalu keinginan berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat. Sulit sekali berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi beda ketika hidup kita sebagai orang-orang yang telah disucikan, kita menjaga hati kita ini dengan Roh Kudus yang memimpin, maka pastinya apa? Pimpinan Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk tetap menjaga hati kita. Nah, penting sekali ya, karena di zaman sekarang ini apalagi Pak Eben, kita harus tinggal di rumah, mengalami isolasi ya, PSBB, kita harus di rumah dengan kondisi yang tidak bisa bekerja. Pikiran ini kadang-kadang jadi buntu juga gitu loh. Pikirannya kadang akhirnya yang membuat kita tuh bisa memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang membuat kita akhirnya berpikir yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, hal seperti itu yang harus bersama-sama kita atasi dengan apa? Selalu minta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Nah, supaya Roh Kudus ini bisa memimpin hidup kita, apa yang kita perlu lakukan? Kita harus bina persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus rajin bersaat teduh, rajin baca firman Tuhan, rajin-rajinlah berdoa. Karena dengan cara demikianlah kita tetap bisa membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama Pak Eben. Lalu hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kesucian hati kita. Selain minta Tuhan pimpin, Roh Kudus memimpin, Tuhan yang mengendalikan hati kita. Hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah milikilah hidup yang takut akan Allah. Kenapa punya hati yang takut akan Allah ini begitu penting sekali bagi kita. Namun di sini kita perlu cermati, kalau bicara takut akan Allah itu jangan salah tafsir nih. Takut akan Allah artinya kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus, karena apa? Takut dihukum Tuhan misalnya. Betul, disiplin Tuhan ada. Tetapi ketika kita menyatakan hidup yang takut akan Tuhan, itu bicara masalah apa? Bicara masalah kita menghormati Tuhan. Bicara kita mengasihi Tuhan. Bukan takut pada hukumannya seperti takut sama polisi kalau melanggar aturan. Tapi kita menghormati Allah, makanya kita selalu berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bicara masalah takut akan Allah, saya teringat ada tokoh di Alkitab, yaitu Yusuf Pak Eben. Yusuf itu merupakan salah satu tokoh yang saya suka sekali gitu kalau saya membaca terus kisah tentang Yusuf ini. Yusuf orang yang sangat kuat sekali menjaga imannya, menjaga kesucian hidupnya. Dengan cara bagaimana dia menjaganya? Karena pasti dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia menghormati Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan. Ketika dia harus dicobai, digoda oleh istri Potifar, tentu hal yang bukannya gampang ya untuk bisa menghindari dari godaan itu. Tetapi Yusuf bisa lepas dari godaan itu pastinya karena faktor hidup yang takut akan Tuhan. Dia ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Dia mau dalam hidupnya selalu menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kalau kita mau berkata kita mau menjadi bahagia, diberkati, kita menjaga kesucian hati kita. Karena itu yang penting adalah mari pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimanakah selama ini kita memandang Tuhan di dalam kehidupan kita?
Sudahkah kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan menjadi pusat di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memberi diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan? Sehingga kita boleh menjalani kehidupan yang benar-benar kudus adanya. Dan berikutnya, marilah belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Karena hanya dengan hidup takut akan Tuhanlah kita bisa mengontrol hidup kita ini, kita bisa menjaga kesucian kita ini, agar Tuhan bisa melihat bahwa saya orang-orang yang suci hatinya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan kita bersama. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita sudah belajar tentang orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Suci hatinya adalah orang yang benar-benar membiarkan dirinya dituntun oleh Tuhan, Betul. dipimpin oleh Tuhan, dan ada rasa respect terhadap Tuhan. Bukan takut karena hukumannya, tapi ada rasa penghormatan terhadap Tuhan. Ini yang paling penting ya. Betul. Sehingga orang tersebut bisa benar-benar melihat Allah. Oke Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita malam hari Amin. ini. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Suci hati. Mari kita minta Tuhan menyelidiki hati. Benarkah kita sudah suci hati kita di hadapan Tuhan? Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, lidikilah, lihat hati. Apakah benar-benar kami mengasihi? Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Silakan Bu Jenny untuk menutup persekutuan doa malam. Ya baik, jemaat dikasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita kembali untuk tetap menjaga hati kita, menjaga kesucian hati kita agar kita bersama-sama bisa menikmati Allah, bisa merasakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini dengan kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau boleh memulihkan keadaan kami Tuhan. Di saat kami harus terpuruk di dalam keberdosaan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami tetap menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga tutur kata kami, menjaga seluruh perbuatan kami. Karena dari situlah terpancar bagaimana ada Allah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita surgawi ada di dalam kehidupan keluarga jemaat di tempat ini Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan segala sesuatu yang mereka pergumulkan, baik dari ekonomi keluarga, masalah kesehatan, hubungan keluarga. Biarlah Tuhan sendiri ada di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Engkau sendiri memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama beristirahat di malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga memelihara kami. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Untuk kami siap melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seruan hati kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Jenny yang sudah memimpin kami untuk mempelajari satu bagian kebenaran firman Tuhan tentang berbahagialah orang yang suci. Sama-sama Pak Edwin. Firman Tuhan, biarlah kita sudah diberkati, dapat benar-benar mengubah hidup kita menjadi pribadi yang benar-benar suci. Pengumuman untuk besok hari, tema untuk kebaktian hari ke-8. Besok hari tanggal 28 Mei 2020, berbahagialah orang yang membawa damai. Seperti apa orang yang akan membawa damai? Nanti akan diulas oleh Evangelis Nessa Adriani. Bapak Ibu, mohon hadirannya bersama-sama menikmati persekutuan doa bersama dengan kita sekalian. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.